ada sebuah harapan yang terus menghantui kita. Dan jika harapan itu nggak sampai, itu menjadi bahan pikir yang berlangsung lama. Kayak ketika kita nggak bisa memenuhi harapan itu, kita ngerasa kayak gagal. Ya setidaknya bisa mengurangi rasa bersalah kita dengan apa yang udah kita lakukan. Walaupun kadang catatan sosial kita, catatan kita di masyarakat itu terlihat baik, tapi kadang dari dalam tuh hancur. Ya seringkali yang menghancurkan diri kita itu bukan faktor dari luar, tapi faktor dari dalam. Dari satu obrolan yang nggak mengenakan hati. Satu orang, 2 orang, 3 orang, bahkan banyak gitu. Itu tuh lebih bahaya gitu daripada obrolan orang luar yang berusaha menjatuhkan. Karena ketika orang dari luar berusaha menjatuhkan kita, entah itu lewat obrolan, entah itu lewat tindakan, kita masih punya tempat untuk berlindung. Ketika kita kembali ke rumah, ketika kita kembali ke keluarga yang bisa menjadi tameng untuk itu. Tapi ketika rumah yang seharusnya tempat untuk kita pulang membuat kita justru ingin pergi lebih jauh, itu kayak kita itu nggak punya apa-apa. Ya kita tuh kayak di luar kena ucapan yang nggak mengenakan, di dalam seperti itu juga gitu. Hanya karena nggak menghasilkan uang jadi kayak terlihat buruk. Tapi ya begitu sistem dunia sih. Kita itu nggak akan pernah dipandang selagi kita nggak punya uang. Kayak apa yang kita lakukan ini salah, padahal nggak melanggar norma, nggak melanggar agama, tapi ya karena yang dilakukan itu nggak ada uangnya, jadi semua itu perkara yang sia-sia. Kayak daripada menghabiskan waktu untuk ini, mending waktunya digunakan buat ini, bisa menghasilkan uang, bisa masa depan terjamin gitu, dengan segala logikanya gitu. Banyak orang-orang yang menyarankan seperti itu, dan itu nggak salah gitu. Cuman apa ya, yang namanya rezeki itu kan hal gaib, ya rahasia Tuhan gitu. Dan sebenarnya kalau dipahamin lebih dalam lagi, rezeki itu kan bukan tentang uang, tentang kesehatan, tentang kenikmatan, tentang orang-orang yang dekat dengan kita lalu baik. Itu termasuk rezeki gitu. Karena gimana ya, coba mungkin lo pernah ada di satu fase ketika punya uang cukup, tapi
masih ada rasa hampa gitu, masih ada rasa kosong, kayak ngerasa gak punya siapa-siapa, padahal punya uang gitu. Ya masih ngerasa resah, masih ngerasa hidupnya gini-gini aja gitu. Nah itu, rezeki itu bukan faktor uang sih sebenarnya. Ya walaupun bullshit gak membutuhkan uang, tapi kadang Tuhan itu ngasih kita rezeki dalam berbentuk lain dulu, atau mungkin Tuhan itu ngasih kita rezeki di bidang lain yang lebih banyak gitu. Misalnya kayak, ya mungkin Tuhan ngasih rezeki tentang keuangan itu tipis gitu, tapi kita dikasih rezeki tentang kesehatan itu banyak gitu. Kita dikasih rezeki tentang ilmu pengetahuan yang mudah kita pahamin, itu dipermudah gitu. Nah bisa jadi itu. Namun tak siapa yang menciptakan kayak, ya rezeki itu harus uang. Ya kalau nggak punya uang ya nggak punya rezeki gitu. Ya gitu sih. Ya memang penting gitu. Uang itu penting, siapa sih yang nggak butuh gitu. Cuman kan itu tadi, mungkin rezeki tentang uang itu lagi tertunda ataupun lagi dipersiapkan. Jadi sembari menyiapkan itu, kita dikasih rezeki dulu tentang kesehatan. Tapi ya udah, kadang kan pandangan orang, opini orang itu tuh hak dari orang itu sendiri. Kita nggak perlu mengganggu-gugatnya. Cuman kadang sekuat-kuatnya kita untuk meyakinkan diri dan memahami opini itu adalah hak dari mereka, kadang kena juga di hati awak gitu. Jadi bahan pikir di malam hari, ya yang disebut overthinking. Kayaknya di video ini aku kasih judul overthinking aja nggak sih gitu. Ya overthinking lah. Ya walaupun kedepannya bakalan ada overthinking yang lain gitu. Bagusnya dikasih judul overthinking tentang sebuah harapan dan uang. Nah, ya kita nggak tahu kan kedepannya aku overthinking tentang apa lagi nih gitu. Bisa jadi tentang cinta, bisa jadi tentang ya yang lain gitu. Cuman sekarang ini yang lagi aku pikirkan itu sih, tentang harapan ketika kita nggak bisa meraih. Cuman gini sih, mungkin kita nggak akan bisa meraih sebuah harapan ketika harapan itu pas ketika sorry berlibet, kita nggak bisa meraih sebuah harapan itu kalau harapan itu tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita melakukannya dengan setengah hati ataupun nggak pakai hati, sehingga ya gagal di tengah jalan. Dan kadang ketika kita melakukan sebuah hal yang kita inginkan dan itu menjadi harapan juga kan, dan itu tuh kalau dibilang ada kata gagal, enggak, melainkan belum tepat pada waktunya. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu hal yang kita suka dan kita konsisten di dalamnya terus menerus. Jadi ketika kita
belum menemukan hasil, ya diri kita sendiri tuh bilang kayak ya belum waktunya gitu, ya belum waktunya untuk meledak gitu, suatu waktu ini bakalan meledak. Nah, kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Karena kita melakukannya dengan sepenuh hati, karena kita melakukannya ya nggak terpaksa, bahkan kita nggak rela menggunakan waktu kita mungkin 24 jam hanya untuk melakukan apa yang kita suka, walaupun hasilnya masih nol. Itu tuh jauh lebih puas gitu. Nah, ketika ada pikiran-pikiran buruk yang datang kayak ya udah sejauh ini kita jalan, udah sejauh ini berproses, ada hasilnya nih, mana nih gitu. Nah, kita bisa membentengi pikiran-pikiran buruk itu dengan diri kita kayak ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu, yang penting aku melakukan ini bahagia, aku melakukan ini dengan teknik dan ya aku pelajari cara-caranya, aku nggak pernah berhenti belajar dari orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti aku gitu. Nah, kita bisa membentengin itu. Tapi ketika kita melakukan hal yang nggak kita inginkan, ketika kita melakukan hal yang disarankan, hal yang ditekankan, mau semudah apapun, percayalah itu nggak akan bisa kita ngejalaninya. Walaupun hal itu mudah secara nalar, itu akan terasa berat, sangat berat. Tapi ketika lu melakukan hal yang kamu inginkan, walaupun itu dipikir itu berat, dipikir kebanyakan orang itu susah, tapi kamu pasti bakalan enjoy aja sih ngejalaninya gitu. Ketika semua orang kecewa dengan apa yang kita lakukan, ketika orang-orang terdekat kita kecewa dengan diri kita sendiri, kalau bisa pastikan satu orang itu tetap ngedukung dan tetap ngasih support dan tetap bangga dengan apa yang kita jalani. Kau mau tahu orang itu siapa? Yaitu diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu ya tempatnya kecewa. Ya kita jangan menggantungkan harapan di orang lain. Mau seberusaha apapun usaha besar yang kita lakukan untuk orang lain, pada suatu waktu kita bakalan kecewa. Kayak aku tuh udah ngasih effort, aku tuh udah ngasih tenaga sedemikian besar supaya membuatmu bahagia, tapi kenapa aku nggak bahagia, kenapa aku ngerasa kecewa? Jadi kayak pikir capek sendiri gitu. Ya kalau bisa lakukan sesuatu itu untuk dirimu sendiri sih. Memang terkesan egois gitu, mementingkan diri sendiri, tapi kalau kata kawanku justru lebih egois lagi ketika kita mementingkan orang lain, ketika kita peduli dengan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah itu egois, kata dia gitu. Selama ini aku memahami kata egois tuh masih abu-abu gitu. Kadang aku pikir selama ini aku ngejalanin apa yang aku mau, ngejalanin apa yang aku suka, ngejalanin apa yang buatku bahagia, itu termasuk egois nggak ya? Itu kan sifatnya mementingkan diri sendiri. Nah pada saat itu aku masih di fase kebingungan gitu. Rupanya aku tanya ke temanku, dia bilang justru kau itu egois ketika kau berusaha untuk membahagiakan orang lain, tapi kau nggak bahagia. Kau memenuhi keinginan orang lain dengan jalan yang nggak kau mau gitu.
kau selalu bertolak belakang sama dirimu ketika kau melakukan itu yang egois, kata dia. Itu yang egois. Kau egois sama dirimu sendiri, kau nggak dengerin apa kata dirimu sendiri. Selama ini kau melakukan hal-hal itu kayak sakit di hati itu. Nah dari situ kayak apa ya, kayak mendapat pengakuan validasi bahwasanya selama ini aku benar gitu. Selama ini ketika aku berusaha untuk membahagiakan diriku dulu buat orang lain, nah itu benar gitu, dan itu nggak egois gitu. Jadi kayak ada angin segar lah gitu. Ya mungkin bagi kawan-kawan punya pengalaman ataupun cerita dalam memperjuangkan kebahagiaannya sendiri, tulis di kolom komentar aja. Barangkali kita bisa diskusi di situ. Oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog pada episode kali ini. Aku dari Tani Amerta dan terima kasih.